괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. 네 앞에서 왜 나답지 못해 Manajemen pelayanan kesehatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi. Selamat datang di video animasi tentang manajemen pelayanan kesehatan. Di sini kita akan belajar tentang berbagai sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami loh teman-teman. Apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya sistem pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas dan rumah sakit? Atau pernahkah kamu ingin tahu lebih banyak tentang hal ini? Nah, video animasi ini akan menjawab semua pertanyaanmu. Jadi, mari simak videonya teman-teman. Adapun topik yang akan kita bahas pada animasi kali ini yaitu yang pertama, pengantar manajemen kesehatan, yang kedua, program pelayanan kesehatan. Adapun yang akan kita bahas pada topik pertama yaitu pengantar manajemen kesehatan. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata kerja artinya to manage yang secara umum berarti mengurusi. Selain itu, untuk mengartikan dan mendefinisikan manajemen dari berbagai literatur dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan seni. Adapun menurut G.R. Tardy pada tahun 1960, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Adapun pengertian dari manajemen kesehatan, di mana sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam upaya untuk pertama, mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan, mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait yayasan kesehatan, menyusun alternatif pemecahan masalah yayasan kesehatan, dan mengambil keputusan Yankes dengan memilih salah satu alternatif dan melaksanakan keputusan serta tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Adapun unsur-unsur dalam pelayanan kesehatan terbagi atas 5 loh teman-teman. Yang pertama yaitu input terdiri dari man, money, material, method, manage, dan market. Yang kedua yaitu proses di mana kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Yang ketiga yaitu output artinya hasil luaran suatu sistem. Yang keempat yaitu dampak di mana akibat dari suatu sistem dan terjadi dalam waktu relatif lama. Dan yang terakhir yaitu feedback di mana suatu hasil dan juga masukan dari sebuah sistem. Adapun beberapa pendekatan praktis manajemen kesehatan terbagi atas 5 loh teman-teman. Yang pertama yaitu manajemen by objektif, kedua manajemen is how to work with others, ketiga manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia, yang keempat manajemen sebagai suatu proses, dan yang kelima yaitu manajemen sebagai ilmu terapan. Adapun yang pertama yaitu manajemen by objektif, di mana manajemen by objektif menekankan pada pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan yang efektif dengan menetapkan prosedur pencapaian baik yang formal maupun informal. Sedangkan manajemen berdasarkan sasaran adalah aktivitas memadukan sumber-sumber organisasi menjadi satu kesatuan, di mana sasaran yang dimaksud adalah mempunyai persyaratan dengan menggambarkan 5 karakter yaitu dengan singkatan SMART, di mana S adalah specific, M adalah measurable, A adalah attainable, R adalah relevant, dan T adalah time bound.
Selanjutnya yaitu manajemen is how to work with others, di mana adanya pendekatan ini, fungsi manajemen akan dapat dipelajari dari proses kerjasama yang berkembang antara pimpinan dengan stafnya dalam mencapai tujuan organisasi, di mana contohnya ketika ada ibu hamil, maka terdapat bidan dan staf bidan. Selanjutnya yaitu manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia, di mana perilaku organisasi ditentukan oleh upaya kepemimpinan yang mampu membangkitkan motivasi staf. Perilaku organisasi kesehatan memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan organisasi lain. Contohnya, kepala puskesmas memotivasi kerja tenaga medis lain. Selanjutnya yaitu manajemen sebagai suatu proses, di mana manajemen sebagai proses dapat dipelajari melalui fungsi-fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Contohnya, kepala puskesmas menjalankan fungsi manajemen. Berikutnya yaitu manajemen sebagai ilmu terapan, di mana manajemen harus peduli dengan fungsi sosialnya di masyarakat, artinya mempunyai kegunaan yang dapat dipakai dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Contohnya, kepala puskesmas memiliki wawasan yang luas dan pengembangan diri. Adapun ruang lingkup dari manajemen terbagi atas dua loh teman-teman, yaitu lingkungan dalam dan juga lingkungan luar, di mana lingkungan dalam ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua yaitu finansial, yang terdiri dari sumber, alokasi, dan kontrol dana, yang ketiga yaitu gedung atau kantor, yang keempat yaitu sistem dan teknologi, yang kelima yaitu sistem nilai dan budaya organisasi. Sedangkan lingkungan luar ini terbagi atas 2, yaitu lingkungan umum dan juga lingkungan khusus. Adapun beberapa fungsi manajemen menurut Guattari, yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga accounting, yang keempat controlling, dan yang kelima yaitu evaluation. Di mana planning atau perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun perencanaan? Jadi langkah-langkahnya itu terbagi atas 4. Yang pertama yaitu menentukan saran, yang kedua yaitu merumuskan posisi organisasi, yang ketiga yaitu mengidentifikasi berbagai faktor, dan yang keempat yaitu menentukan langkah-langkah mencapai sasaran. Adapun unsur-unsur dalam perencanaan, menurut Manulak, unsur dari sebuah perencanaan harus menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Selain itu, dalam sebuah perencanaan harus terdapat unsur-unsur seperti tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan yang paling penting yaitu anggaran. Adapun topik yang akan kita bahas selanjutnya yaitu program pelayanan kesehatan. Jadi, simak dengan baik ya teman-teman. Adapun yang pertama yaitu mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan, yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki. Selanjutnya yaitu menetapkan prioritas, di mana pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan teknik scoring dan juga teknik non-scoring. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan, di mana terdapat 2 jenis atau tingkat tujuan, yaitu tujuan umum atau goal dan tujuan khusus atau objektif. Selanjutnya yaitu penyusunan program, di mana penyusunan program dalam proses perencanaan mencangkup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu menetapkan sasaran, di mana sasaran program kesehatan biasanya dibagi menjadi 2, yakni sasaran langsung dan juga sasaran tidak langsung.
Selanjutnya yaitu organisasi dan staf, di mana uraian organisasi sekaligus staf atau personal yang akan melaksanakan kegiatan serta diuraikan pula tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu rencana anggaran, di mana uraian tentang biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu rencana evaluasi, di mana uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai. Terdapat pula prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan loh teman-teman, dan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan kebijakan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua yaitu informasi kesehatan mencangkup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan maupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Yang ketiga yaitu akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Dan yang terakhir yaitu prinsip penyelenggaraan manajemen kesehatan lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah di masing-masing tingkat administrasi. Adapun prinsip-prinsip lain dalam pengembangan program pelayanan kesehatan yaitu dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur baku yang diakui. Dan yang kedua yaitu pengembangan hukum kesehatan meliputi upaya penyusunan regulasi serta harmonisasi hukum, sosialisasi, dan advokasi hukum kepada aparatur kesehatan dan masyarakat guna menjamin terwujudnya kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi semua pihak. Selanjutnya teman-teman, yaitu pengertian mutu pelayanan kesehatan, di mana mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat konsumen. Selanjutnya yaitu terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan kesehatan, yaitu reliability atau kehandalan, yang kedua responsiveness atau daya tanggap, yang ketiga assurance atau kepastian, yang keempat empati atau empati, dan yang terakhir yaitu tangible atau bukti langsung. Adapun beberapa mekanisme peningkatan mutu pelayanan terbagi atas 3, yaitu quality planning, quality control, dan quality improvement. Di mana quality planning terdiri dari menentukan pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, mengembangkan gambaran produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan mengembangkan proses yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan gambaran produk. Yang kedua yaitu quality control, yang terdiri dari mengevaluasi kinerja produk saat ini, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan tujuan produk, dan melaksanakan atau memperbaiki perbedaan. Adapun yang ketiga yaitu quality improvement, yang terdiri dari mengembangkan infrastruktur, mengidentifikasi proyek peningkatan mutu, membentuk tim mutu, menyiapkan tim dengan sumber daya dan pelatihan serta motivasi untuk mendiagnosis penyebab, menstimulasi perbaikan, dan mengembangkan pengawasan untuk mempertahankan peningkatan. Selanjutnya teman-teman, adapun ciri-ciri dari mutu pelayanan kesehatan terbagi atas 5. Yang pertama yaitu memenuhi standar profesi yang ditetapkan melalui standar struktur, standar proses, dan standar hasil. Yang kedua yaitu sumber daya untuk pelayanan asuhan keperawatan dimanfaatkan secara wajar, efisien, dan efektif. Yang ketiga yaitu aman bagi pasien dan perawat memberi jasa pelayanan. Yang keempat yaitu memuaskan bagi pasien dan perawat memberi jasa pelayanan. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan dan menghormati aspek sosial, ekonomi, agama, budaya, etika, dan tata nilai masyarakat.
Dan yang terakhir dalam pembahasan animasi kita kali ini yaitu persyaratan peningkatan mutu pelayanan di mana terbagi atas 5. Yang pertama yaitu pimpinan yang peduli dan mendukung. Yang kedua yaitu adanya kesadaran bahwa mutu harus ditingkatkan. Yang ketiga yaitu tenaga keperawatan disiapkan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dengan cara program diklat. Yang keempat yaitu perlengkapan dan lingkungan mendukung. Dan yang kelima yaitu adanya standar. Terima kasih telah menyaksikan animasi saya. Dengan bekerja bersama dan terus meningkatkan standar pelayanan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. Sekian, mohon maaf bila tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.